Di dalam Quran dikatakan mereka terus punya doanya seperti ini. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tuhan, kembalikan aku ke tubuh itu sebentar saja. Aku ingin menjalankan amal soleh. Karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Baru yakin setelah mati. Makanya kata orang tua kita, sing bisa nganjangka pageto. Sing bisa nganjangka. Duh, subhanallah. Saya ini ilmuwan. Kata teman-teman, kok Pak Saiful ilmunya seperti itu? Dikiranya ini bukan sains. Subhanallah. Makanya bagi saya baca bismillah saja udah gak kuat. Getarannya luar biasa. Inilah ruh yang tidak bisa pulang. Berapa tahun dia? Triliunan tahun. Terus pergi ke gua-gua yang menyeramkan. Karena apa? Saat kita mati, tawaran dari alam gaib itu banyak sekali. Yang tidak tahu jalannya, dia akan mengikuti banyak tawaran. Ditawarkan jin genderuwo, ikut saja. Kelakuannya kayak jin genderuwo kok. Nanti dia juga satu komunitas dengan mereka. Tadi kata Quran surat Al-Waqiah, orang mati cuma dua. Satu bisa melihat, satu tidak bisa melihat. Berarti yang bisa melihat pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tidak bisa melihat berarti dia berjalan dalam kegelapan. Berarti berjalan dalam kegelapan berarti tidak tahu tujuan. Betul? Oke, saya gambarkan sekarang. Saya akan klik yang pertama. Lihat sini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan Allah pertama kali meniupkan ruhku. Yang ditiupkan ke dalam diri kita ini adalah ruhku. Ingat, mirruhi, ruhku, kunyaku besar. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku. Kalau saya mengambil air satu tetes dari laut, sama nggak sifatnya yang satu tetes dengan yang laut? Sama. Berarti kalau tetesan itu adalah ruhku yang dimasukkan ke sini, masukkan, berarti dalam tetesan cahaya itu ada sifat-sifatnya Allah. Disinilah ibu bapak sudah menunggu di rahim seorang ibu. Makanya orang yang tidak baik pada ibunya pasti tidak akan berkah hidupnya. Lihat di situ. Kita sudah menunggu di situ. Dan pertama kali Allah meniupkan ruhku. Begitu masuk ruhku ke dalam jasad ini, apa yang terjadi? Saat itu kita ditanya oleh Allah, Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua kita mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Ketika di rahim ibu tidak ada gelap gulita. Kita berenang dalam lautan ketuban dalam keadaan terang benderang, damai. Makanya begitu kita lahir ke alam dunia, kita menangis. Makanya kata Ustadz Yusuf tadi, itu adalah ujian pertama kita di dunia. Itu adalah tangisan yang tidak tahu alasannya apa. Itu adalah tangisan pertama karena kita tidak lagi ditutup dengan ketuban. Kita bolong dengan alam dunia. Kesusahan sudah mulai kita rasakan di situ. Di situ kita sudah mulai menangis. Pengen air susu menangis, pengen makan menangis. Subhanallah. Dan saat kita lahir ke dunia, jadilah kita anak yang lucu. Disambut oleh ibu kita, tetangga kita, betul? Saat itu kita enak, belum punya kesusahan. Seiring dengan bertambahnya waktu, kita menjadi susah. Harus sekolah, harus punya ilmu, betul? Harus punya motor, harus punya mobil. Setelah itu bersuami, dipasangkan dua manusia yang berbeda sifatnya. Satu kasur, mulai berantem. Yang berantem. Yang tidak punya ilmu rumah tangga kan seperti itu, betul nggak? Tumbuh besar seperti ini. Seiring dengan bertambahnya waktu, subhanallah, kita berkarya di alam dunia ini. Ada yang jadi apa, yang jadi apa. Tapi terus saja berkarya. Makin lama makin tua. Kecepatan hidup ini ternyata luar biasa. Akibatnya apa? Setelah kita tua, tinggal apa? Tinggal sakit-sakitan menunggu mati. Waktu telah habis digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Semua kita kumpulkan untuk ditinggalkan. Hadirin, uang yang akan dibawa, yang dibagikan, bukan yang ditabung di deposito kita. Betul kata Pak Zul tadi. Habiskan uangnya, tapi harus yakin kepada Allah. Kalau kita nyumbang, diomong-omong, tidak akan dibalas. Apalagi nyumbang banyak diskusi dan dipertimbangkan. Ketika mau dibalas pun kata Allah, sedang dipertimbangkan. Inilah terakhir kita. Terbujur kaku. Jantung kita sudah berhenti, ginjal tidak berfungsi lagi. Dan pada saat itu,
tubuh ini tidak layak pakai lagi. Keluarlah sang jiwa dari tubuh ini. Tapi selama kita hidup, jiwa ini tidak pernah kita urus. Yang diurus hanya perut yang ini. Sang jiwa tidak pernah diurus. Saat mati, keluarlah jiwa dari sini. Kaget, ini yang namanya mati. Dia coba berkeliling di sekitar tubuhnya sendiri. Jadi orang yang mati tidak sempurna, dia masih ingat semua yang ada terjadi di dalam kehidupan. Tubuhnya yang dimandikan saja dia lihat. Itu yang tidak sempurna. Yang sempurna, tidak ada lagi pertalian nasab dengan semuanya. Itu yang membuat dia menderita. Karena apa? Terikat pada semua urusan-urusan dunia. Setelah tadi tidak bisa menggunakan tubuh lagi, apa yang terjadi? Dia pulang. Pergi kemana? Entah pergi kemana. Di dalam Quran dikatakan mereka itu sebenarnya berdoa. Doanya seperti ini. Rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan, kembalikan aku ke tubuh itu sebentar saja. Aku ingin menjalankan amal soleh. Karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Baru yakin setelah mati. Makanya kata orang tua kita, sing bisa nganjang kapageto. Sing bisa nganjang. Duh, subhanallah. Saya ini ilmuwan. Kata teman-teman, kok Pak Saiful ilmunya seperti itu? Dikiranya ini bukan sains. Subhanallah. Makanya bagi saya baca bismillah saja udah gak kuat. Getarannya luar biasa. Inilah ruh yang tidak bisa pulang. Berapa tahun dia? Triliunan tahun. Terus pergi ke gua-gua yang menyeramkan. Karena apa? Saat kita mati, tawaran dari alam gaib itu banyak sekali. Yang tidak tahu jalannya, dia akan ikuti banyak tawaran. Ditawarkan jin genderuwo, ikut saja. Kelakuannya kayak jin genderuwo kok. Nanti dia juga satu komunitas dengan mereka. Ya, jadi coba lihat ibu bapak. Kalau ada orang yang kesurupan, yang masuk ke dirinya kan itu ruh yang dulu tidak pernah sempurna. Lalu dia mencari tubuh baru. Dia meminjam tubuh yang kosong. Dia masuk dan menggunakan tubuh itu. Itu sebenarnya refleksi dari doa Robbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini yang terjadi. Saya mau tanya sekarang, mau mati seperti itu? Subhanallah. Nauzubillah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk orang mati, untuk kita. Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, buat kita. Coba nanti dengerin tuh, ada CD saya judulnya Wahai Sin. Saya kupas surat Yasin ayat 1 sampai 83, merinding nanti kalau dibaca. Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, tapi untuk kita supaya bisa mati, buat yang hidup. Oke, satu lagi, lihat sekarang. Satu lagi, lihat. Subhanallah. Jadi tidak mau ya mati seperti itu. Mau mati seperti ini. Lihat sekarang. Sama, sudah terbujur kamu. Tapi yang ini sudah tahu jalan pulangnya. Keluar. Dia sudah tidak melihat lagi semua kejadian yang di sini. Sudah putus pertalian nasab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada ikatan. Tidak ada ingat anak, ini istri udah ingat lagi. Kenapa? Asik mansuk bersama dengan Allah. Pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau yang kedua? Baik. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mau masuk yang kedua? Karena Nabi Muhammad sudah mengajarkan ajarannya kepada kita sekalian. Ajarannya sangat luhur. Ajaran syariat, ajaran tarikat, ajaran hakikat, ajaran ma'rifat. Makanya ngaji jangan di kulitnya terus, ya. Baca Quran ya harus bisa. Tajwidnya harus benar. Tapi sebetulnya pertanyaan kematian bukan baca Quran. Makanya Allah akan bertanya satu pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Baik. Nabi Muhammad itu mi'raj dulu, sholat dulu. Mi'raj dulu, baru sholat. Berarti Nabi Muhammad ketemu dulu, nyembah dulu. Ketemu dulu, baru nyembah. Nabi Muhammad kenal dulu, nyembah dulu. Kenal dulu, baru nyembah. Pantas gak kalau Nabi Muhammad sholatnya khusyuk? Pantas, karena Nabi Muhammad pasti mengingat yang beliau sudah saksikan, sudah lihat. Pasti bisa mengingatnya. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita belum menyaksikannya. Setuju? Ayo, makanya kata Nabi, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Ayo, sekarang saya mau tanya. Isra Mi'raj kita tahun ini mau apa? Satu saja targetnya, perbaiki sholat. Bagaimana sholat bisa mengingat Allah? Bagaimana sholat bisa khusyuk ingat kepada Allah? Di Quran dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha laqabiratun ila alal khasiin alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun.
Orang itu baru akan khusyuk sholatnya kalau sudah mulaqur rabbihim, kalau dia sudah liqa kepada Tuhannya. Dia bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat leher. Baik, sekarang mari kita rundukkan kepala kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Isra Mi'raj kita yang kali ini menggetarkan jiwa kita sehingga kita memiliki suatu tekad untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, salat kita yang tidak khusyuk, segera kita mencari ilmunya. Mari kita rundukkan kepala kita, heningkan batinnya, lepaskan semua beban-beban kehidupan. Jangan minta diringankan beban kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah pundak hamba. Jangan minta diringankan beban. Kalau kita selalu minta diringankan beban kepada Allah, kalau kita bebannya ringan saja, kapan kita akan menjadi hebat dan kuat? Mintalah kepada Allah, dikuatkan pundak hamba ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah, diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Karena hidup adalah suatu yang harus dijalani untuk dipahami. Mari kita baca istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami padamu ya Rabb. Sedemikian banyak ibadah yang kami lakukan, tapi kamu tidak tahu siapa yang harus kami sembah, karena kami belum tahu dan kenal siapa engkau yang sebenarnya. Walaupun engkau telah mengutus banyak rasul dan nabi, sudah mengutus banyak ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, tapi kami belum bersentuhan dengan mereka ya Rabb, sehingga kami tidak tahu siapa diri kami, siapa Tuhan kami yang lebih dekat kepada kami daripada urat leher kami. Kami hanya bisa menyebut-nyebut asmamu ya Rabb, tapi kami belum bisa merasakan kehadiranmu ya Rabb. Sehingga begitu jauh jiwa ini darimu, begitu gersang jiwa ini darimu. Satu cobaan kecil saja yang datang dalam kehidupan kami, rontok seketika iman kami. Ya Allah, ampunilah segala kemelekatan kami akan dunia kami ini. Ampunilah segala kemelekatan kami akan kecintaan kami pada dunia ini ya Rabb. Ampunilah kemelekatan kami akan segala keinginan-keinginan kami. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajmu, Isra Mi'raj Rasulmu ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah tuntunan dan hidayahmu, agar kami bisa menemukan hakikat Isra Mi'raj yang sebenarnya, agar kami bisa bertemu dengan para mursyid, para pewaris ilmunya Nabi, yang bisa mengajarkan ilmunya Nabi kepada kami, sehingga kami bisa merasakan seperti apa rasanya Mi'raj itu ya Rabb, sehingga kami bisa melaksanakan salat kami khusus seperti salatnya Nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersyukur ya Rabb, Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah ini. Segala puji hanya untukmu ya Rabb. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang dengan pujian. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang dengan sanjungan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkan sifat kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami berbuat seperti Engkau berbuat. Kami punya sifat welas asih, lapang dada. Kami tidak membalas ketika orang lain menyakiti kami. Kami bisa nyaah kanu ngewa. Kami bisa menyayangi orang-orang yang membenci kami. Ya Allah, Maliki Yaumiddin, Engkau sang penguasa hari pembalasan. Engkau yang berhak menghukum dan membalas. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang melihat kesalahan orang lain, sementara kami lupa dengan kesalahan diri kami sendiri. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang melihat aib-aib orang lain, sementara kami lupa dengan aib diri kami sendiri. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolonganmu ya Rabb. Tunjukilah kami ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Tunjukilah kami ke jalan orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang yang Kau murkai. Jangan pula Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, begitu tertutupkah pandangan kalbu kami, sehingga ketika kami dalam salat kami, yang kelihatan oleh kami hanya dunia kami, hanya pikiran dan perasaan kami. Ya Allah, bukakanlah pintu kalbu kami ya Rabb. Kami ingin menatap kemuliaan wajah-Mu ya Rabb.
Kami ingin melihat wajah-Mu dimanapun. Kami ingin melihat wajah-Mu pada diri-diri orang yang minta-minta. Kami ingin melihat wajah-Mu pada diri semua orang, sehingga sifat welas asih kami tumbuh kepada mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam kalbu kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam penglihatan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam pendengaran kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam lisan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di kanan kiri kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di depan belakang kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di atas bawah kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam kalbu kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam aliran darah kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam pikiran kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam diri sejati kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Silahkan meminta kepada Allah di dalam batin hadirin sekalian. Maulana ya Maulana. Silahkan minta kepada Allah. Mohon ya pada Allah. Mohon pada Allah. Mohonlah pada Allah yang besar. Mintalah Allah hadir dalam diri kita. Mintalah hadir dalam kalbu kita. Mintalah Allah hadir dalam setiap masalah kita. Mintalah hadir di dalam batin kita. Mintalah Allah hadir dalam salat kita. Mintalah Allah hadir dalam hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. La syarikalah. La syarikalah. Ya bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu ya Rabb. Aku serahkan diriku padamu ya Rabb. Terimalah segala amal ibadahku ya Rabb. Ampuni segala dosaku ya Rabb. Ampuni segala kebodohanku ya Rabb. Ampuni segala kelalaianku padamu ya Rabb. Mungkin kami termasuk yang tidak tahu, tapi selama ini kami tidak tahu bahwa kami tidak tahu. Sekarang kami tidak tahu, tapi kami tahu bahwa kami tidak tahu. Silahkan minta kepada Allah. Minta yang besar. Minta surganya Allah. Minta Allahnya saja. Minta Engkau hadir dalam diri kami ya Rabb. Hadirlah dalam kalbu kami ya Rabb. Silakan rintihkan jiwamu. Jiwa yang selama ini ditelantarkan, jiwa yang selama ini diyakinkan, jiwa yang selama ini tidak pernah dikasih makanan, jiwa yang selalu dikotori. Sehari semalam tubuh kita, muka kita dicuci 5 kali sehari semalam, tapi jiwa kita dikotori. Kita mengguncingkan orang, mengguncingkan keburukan orang. Subhanallah. Sekarang kau lihat jiwamu. Lihat jiwamu yang merintih. Mau kemana jiwamu pulang? Allah yang maha suci hanya akan menerima yang suci-suci saja. La yamassuhu ilal mutahharun. La yamassuhu ilal mutahharun. La yamassuhu ilal mutahharun. Silakan berdoa, merintihlah kepada Allah. Akui semua kesalahanmu, jujur pada Allah. Akui semua kebodohanmu. Demikian banyak rakaat salat yang dilakukan, tapi sedemikian banyak rakaat itu lewat begitu saja tanpa nilai. Ya Allah, ya Rabb, kami rindu padamu ya Rabb. Sudah berkali-kali mengikuti Isra Mi'raj yang seperti ini, tapi kami tidak mendapatkan siraman-Mu ya Rabb. Curahkan air surga-Mu ke dalam batin yang gersang ini ya Rabb. Curahkan ya Rabb. Curahkan cahaya-Mu ke dalam jiwa kami yang gelap ini ya Rabb. Akui kesalahan, kesombongan, kebodohan. Entah berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Mungkin nanti sore kita harus pulang kepada Allah. Kita hanya berhasil mengumpulkan yang akan kita tinggalkan. Mari kita mohon berkah dari Allah. Semoga peringatan Isra Mi'raj ini menjadi tonggak awal untuk merevolusi salat kita, merevolusi akhlak kita, merevolusi kesadaran kita, sehingga kita bisa mencapai kesadaran yang paling puncak, Sidratul Muntaha sebelum kematian kita. Fil barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Waladhdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga jeritan batin kita didengar oleh Allah, dan setelah ini kita bisa dibimbing olehnya, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mencahayakan kita, dijauhkan dari orang-orang yang zalim, yang berpikiran negatif, yang selalu pesimis dalam kehidupannya. Kita harus kaya dunia, kita harus kaya akhirat kita. Orang Islam harus kaya dua-duanya. Jangan kalah sama umat-umat yang lain. Kita harus besar. Hadirin kaum muslimin, kita berada di Masjid Sabilus Salam. Sabil itu artinya jalan, salam itu artinya keselamatan. Semoga masjid ini bisa masjid yang bisa memberikan keselamatan pada setiap orang yang mau singgah di masjid ini. Mau enggak? Saya ajak transaksi ibu bapak dengan Allah. Transaksi dengan Allah yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Jangan takut menjadi miskin kalau kita membantu jalannya Allah. Kalau kita membantu masjid ini, insya Allah apa yang kita bantukan untuk masjid ini, walaupun kita sudah mati puluhan miliar yang akan datang, selama masjid ini dipakai oleh orang-orang yang ingin mencari keselamatan kepada Allah, insya Allah pahala kebaikan itu akan terus mengalir ke dalam kehidupan kita.